Saya pengen tahu dari sisi bisnis. Sebenarnya trading itu bisa dijadikan bisnis apa saja dari trading ini. Bisa menelurkan bisnis apa saja gitu dari forex ini. Kalau dari sudut pandangmu gitu. Forex apa trading? Trading melebar ya ke Trading artinya bisa saham, saham, kripto, forex, kripto dan forex lain-lain. dan sebagainya. Oke, sebenarnya kalau dari kacamata bisnis tergantung dari sumber daya yang kita punya gitu ya. Kalau ngerasa misal skillnya udah kompeten dan proven gitu, profit terus ya, bisa aja jualan sinyal ya kan. Cuan dari forex itu ada ilmunya, bukan ilmu abal-abal yang kamu dapatkan dari mentor yang suka flexing. Hah? Jangan kebanyakan mimpi, paling kamu ketipu, ya toh? Wes, tobat aja sekarang dengan mengikuti kelas trader Bitoba. Karena faktanya, trader yang bisa cuan itu yang menguasai ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Langsung aja guys, daftar melalui link di bawah ini. Kabar baiknya, kamu masih bisa klaim harga spesial yang saya batasi khusus untuk 100 orang. Kalau kamu nggak daftar sekarang, kapan mau cuannya? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Dan kali ini saya saya datang ke tamu spesial. Ini wagu banget nih. Ya tapi oke, di sini saya mau ngomongin mengenai dunia trading itu sebenarnya punya potensi bisnis yang sangat besar sekali, dan kebetulan di sini ada teman saya, Haris. Ya, dia ini sudah punya banyak sekali lini bisnis ya. Waduh, berat. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi, saya mau tanya dari sisi bisnis di dunia trading ini. Kan kalau kita lihat ya, ada potensinya itu ada, kita bisa sebagai afiliator, edukator, terus copy trade dan lain-lain. Saya mau mengetahui, saya pengen tahu dari sisi Mas Haris sendiri. Oh ya, belum kenalan ya? Oh, siap. Moga dikenalkan dulu. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Haris, dan kebetulan alhamdulillah diamanahin beberapa usaha lah kayak gitu ya, dan ke jalan. Dan kebetulan nih nggak tahu sebenarnya mau diundang Mas Ardi mau bahas apa gitu ya. Ya, jadi gini, saya pengen tahu dari sisi bisnis. Sebenarnya trading itu bisa dijadikan bisnis apa saja dari trading ini. Bisa menelurkan bisnis apa saja gitu dari forex ini. Kalau dari sudut pandangmu gitu. Forex apa trading? Trading melebar ya ke trading artinya bisa saham, kripto, forex, kripto dan forex lain-lain. dan sebagainya. Oke, sebenarnya kalau dari kacamata bisnis tergantung dari sumber daya yang kita punya gitu ya. Kalau ngerasa misal skillnya udah kompeten dan proven gitu, profit terus ya, bisa aja jualan sinyal ya kan. Jualan sinyal juga betul. Itu bagian dari produk ya kan. Kita artinya memberi itu dengan misalnya klaim garansi bahwasanya ya ini terbukti proven gitu, dan misalnya garansi dari total win rate mungkin rata-rata 80% ya. Itu artinya orang udah bisa ngerti lah kalau 80% pasti ada loss-lossnya dikit-dikit gitu. Atau misalnya bisa bikin e-course materi. Kita bikin materi. Ya mungkin kayak Mas Ardi sekarang ya udah bikin e-course di Gain Hunter ya kayak gitu. Ya, kalau dari lini bisnis saya memang lebih fokus ke edukasi ya. Edukasi pembelajaran orang untuk technical analysis ataupun technical fundamental, bahkan sampai money management. Itu yang paling penting kayaknya ya, money management. Terus kemudian juga bisa sebagai coach lah, atau coach dalam trading gitu ya, mungkin mentoring one on one dan sebagainya gitu, biar kayak ibaratnya sebagai tour guide buat si trader ini. Nah, terus juga bisa juga dengan building community kayak gitu. Nah, misalnya Mas Ardi udah punya komunitas yang kuat gitu,
Kemudian Mas Ardi bikin sebuah bisnis, menjadiin tempat bisnisnya ini sebagai tempat perkumpulan komunitasnya. Misal punya kafe, pertemuannya di situ terus dan sebagainya. Kan itu juga jadi revenue tambahan. Iya, berarti bukan, maksudnya kita bisa melebar bukan hanya di trading talk gitu aja ya. Betul. Karena bisa kafe pun juga bisa. Di era bisnis sekarang yang udah digital kencang banget, itu justru kita centralize-nya, fokusnya ke audiensnya gitu. Jadi ibaratnya building community dulu, baru ekosistem lainnya itu justru lebih gampang gitu untuk berkembangnya dibanding kita bangun ekosistemnya baru bikin community-nya. Itu karena susah loh bangun community. Jadi kalau udah punya community-nya, ekosistem lainnya akan gampang kebentuk kayak gitu. Kita punya power mau ngapain aja dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kalau bahasanya kalau nggak asing, saya juga by the way kadang trading di kripto lah ya kayak gitu ya, di futures, di kripto, di spot dan sebagainya sempat nyoba. Nah, mungkin bisa dengan copy trade sih Mas. Copy trade ya. Sebenarnya copy trade itu sudah lama sih ya, sudah lama kayaknya. Cuman akhir-akhir ini copy trade ini tercoreng namanya sih dengan copy trade yang ternyata copy trade-nya itu palsu. Belum tentu mencuankan gitu ya Pak. Iya, ya kalau copy trade sebenarnya resikonya kan sama ya dengan forex. Cuman oke, kita transfer ke si pilotnya itu, tapi bukan di trading kan di situ, cuman di scam kan gitu. Dibawa kabur uangnya gitu ya. Oke, di community itu juga Mas Ardi sebenarnya bisa bentuk banyak hal selain jualan e-course, mungkin dengan jualan merchandise. Nah, jualan merchandise, kostumnya, topinya atau sebagainya gitu ya. Betul. Kemudian dengan punyanya community ini bisa jadi ada broker yang akhirnya nawarin partnership. Lu kan punya community nih. Ya udah gimana kalau community lu pakai broker kita semua kayak gitu. Kita beriklan di lu deh untuk promosiin broker kita kayak gitu ya, bisa jadi gitu ya. Itu namanya brand partnership ya gitu dan banyak hal lain. Mungkin Mas Ardi juga udah ngerasain hal-hal tersebut ya. Iya. Jadi gini, ini buat teman-teman yang ngerasa kalau tradingnya gagal atau teman-teman punya bakat lain lah, teman-teman punya bakat untuk mengumpulkan komunitas dan teman-teman juga trading, itu bisa arahnya ke sini gitu ya. Setuju banget. Bahkan kalaupun lah misalnya Mas Ardi punya community gitu, terus mau bikin bisnis kan artinya modalnya mereka kan gampang nih, udah sering trader dan sering proven winning lah kayak gitu ya. Bisa patungan bareng-bareng bikin bisnis, cari pengusahanya ataupun yang udah punya usaha lancar di boosting lagi ya bisa. Jadi teman-teman mulai masuk ke tahap investor. Kalau tadi mungkin investnya di saham atau di forex atau di gold atau di kripto gitu. Kalau ini benar-benar di bisnis adanya bahkan sebelum IPO. Nah, ini malah bagus, ini untuk jangka panjang ya. Jadi kita bukan hanya mendirikan community untuk jangka pendek saja, tapi bisa untuk jangka panjang. Misalnya kita kalau sama komunitas bareng-bareng pengen bikin itu tadi ya, bisnis yang lebih besar, bisnis yang konvensional lah ya. Real sektor kayak gitu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi peluangnya ada banyak ya, banyak banget tadi tuh. Bikin community, terus bisa bikin jualan merchandise, jualan kopi ya, atau ya makanan F&B lah ya. Terus kita bisa bikin joint venture atau patungan, bisnis patungan. Ya banyak sih. Kalau dari bisnis banyak, bisa bikin workshop gitu ya, workshop kelas sama-sama ngajar ngisi kayak gitu. Bukan jualan ludah teman-teman, enggak. Orang suka bilang jual ludah, bukan gitu. Proses belajarnya dia sampai ngajar tuh nggak murah gitu ya. Belajarnya bertahun-tahun dan segala macam, dan wajar kalau dia jadi tour guide. Ya teman-teman, kalau wisata pakai tour guide bayar nggak? Bayar. Dijelasin kan juga ngasih tahu kayak gini ya, sama. Kita bayar guru, mentor, ikut workshop juga sama. Kita beli pengalaman dia gagal, kita beli pengalaman dia belajar, kita beli networking dia juga dan sebagainya gitu sih menurutku. Itu yang kadang persepsi orang tuh makan mentah-mentah, oh jual ludah ya. Penjual ludah tuh bagiku adalah dia ngomong banyak, jualan workshop jualan, tapi dia sebenarnya nggak bisa, cuman omdo doang gitu. Dia nggak bisa ngasilin dari sana kayak gitu. Itu bagiku tuh omdo. Nah itu penjual ludah. Banyak banget sebenarnya kalau udah punya community bisa lari ke sana. Kalau tadi e-course sudah jalan, bisa partnership mungkin ke pemberdayaan pemuda gitu ya, ke dinas kepemudaan gitu. Gimana mereka bisa belajar mandiri dengan salah satunya menjadi trader itu juga bisa. Tadi bisa. Itu. Sebenarnya kalau dilihat sisi bisnisnya banyak sekali kayaknya Mas. Iya, tapi itu kan bagian manisnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya, pernah nggak mengalami hal buruk di bisnisnya Mas Harik sendiri? Oh banyak lah kalau bicara hal buruk Mas. Mungkin kalau teman-teman sering ngeliat drama-drama di TV itu, wah nggak ada yang berat dibanding drama-drama di bisnis beneran deh. Mulai dari keles sama teman gitu ya, yang tadinya akrab banget,
tidur kadang ngumpul bareng-bareng gitu ya, terus tiba-tiba nggak pernah teguran sekian tahun gitu kan gara-gara uang doang kayak gitu, atau bahkan perang keluarga, atau bahkan dihianatin tim di dalam gitu ya, dicuri, itu hal biasa, banyak drama lainnya. Nah, tapi aku selalu percaya bahwasanya kalau kita dikasih masalah itu nggak sembarangan. Hanya orang-orang yang terpilih dapat masalah-masalah yang besar gitu. Dan Tuhan ngasih masalah itu sesuai kemampuan hambanya, Mas. Jadi kalau lu dikasih masalah besar, artinya lu akan jadi orang besar gitu. Nggak mungkin dikasih soal yang ribet, kita belum masuk ke kelas itu nggak mungkin gitu. Ibaratnya masa dikasih soal yang anak kuliahan tapi masih SMA kan nggak mungkin. Kecuali kapasitas dia memang udah kapasitas anak kuliahan sehingga dikasih soal anak kuliahan, benar nggak? Iya, betul. Nah, kayak gitu sih, aku selalu percaya itu. Jadi kalau teman-teman dapat masalah besar ya, menurutku ya pertama bersyukur dulu karena nggak semua orang bisa dapat masalah yang sama. Dengan begitu kita akan kelihatan jalan keluarnya kemana. Panik boleh, takut boleh, tapi jangan lalu terlalu lama. Ya, ini relate nih sama bisnis juga yang masuk ke trading juga. Tetap nanti kalau teman-teman mendirikan bisnis yang seperti tadi ya, tetap akan ada resikonya seperti itu. Kita bisa crash dengan teman dan lain-lain sebagainya seperti itu. High risk high return lah bahasanya namanya. Kalau mau income gede, resikonya gede gitu. Nah, bisnis sudah pasti gagal gitu. Cuman kemungkinannya kaya gitu. Ya udah pasti gagal. Ibarat contoh, kamu naik motor, nggak mungkin kalau nggak pernah jatuh atau nabrak orang ataupun nyenggol gitu ya. Naik mobil juga sama, pasti pernah. Tapi dari setiap momen kegagalan itu atau pembelajaran itu, kita pasti akan jauh lebih hati-hati, lebih belajar. Aku yakin juga di trader juga sama kan. Pernah MC, pernah scam gitu sebagainya, itu sebenarnya menurutku proses belajar lah. Artinya udah nggak usah berhanyut berlama-lama dengan apa yang udah dilaluin gitu ya. Mungkin itulah proses belajar teman-teman. Ya udah, justru orang-orang hebat adalah orang-orang yang berhasil melewati fase itu, bukan malah nyerah gitu. Nah, hal yang paling gampang kan menurut kita di sekarang di dunia ini tuh kan menyerah ya. Itu hal paling mudah sih menurutku. Menyerah, bunuh diri. Tapi ya jangan ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Teman-teman tetap harus moving forward lah bahasanya. Hidup kita terlalu berharga untuk hanya sekedar berhenti saja gitu ya. Betul. Nah, ibarat kata berlian itu kalau diambil kan sebelum jadi berlian ya, dari bongkahan lava atau apa gitu, pasti dipahat, diasah, dipukul, dikasih pendingin segala macam. Ya waktu jadi batu dilempar ke orang pun orang nggak ada yang mau ngambil, teman-teman. Bahkan kalau ditaruh disorot di meja yang bercahaya pun dibuang orang ke jalan gitu. Tapi kalau diolah jadi berlian gitu ya, jadi berlian di comberan pun orang rebutan ngambilnya. Nah, betul sekali. Artinya teman-teman juga sama, kalau selama kita ngasah skill kita jauh lebih hebat lagi gitu ya, dari masalah-masalah yang kita punya, justru kita terkikis jadi berlian. Ya, gitu lah, kayak seperti gitu. itu. Jadi kita masuk ke mindset ya. Mindset trading kan sekarang, mindset trading dengan bisnis itu kan kebanyakan orang berbeda ya. Maksudnya memisahkan antara mindset trading ya trading, mindset bisnis ya bisnis. Kadang-kadang orang menganggap bahwa mindsetnya beda. Memang ada sedikit perbedaan. Kalau di trading itu sebenarnya kita harus lebih berhati-hati ke dalam analisa yang kita lakukan, kayak kita memilih waktu yang tepat dan lain-lain. Sebenarnya itu sama juga ya dengan di bisnis ya sebenarnya. Betul. Nah, mungkin ada saran dari Mas Haris, gimana mindset yang benar di dalam bisnis dan bisa diterapkan di dalam trading ini? Oke, sebenarnya kalau bicara mindset tuh kita selalu delivery tim di kantor ya, sebelum mulai apa-apa tuh mental blocknya dulu dihabisin dulu gitu. Karena kita lahir dari background yang beda-beda dan lingkungan ini ngebentuk sebuah ibaratnya mungkin karakter kita kayak gitu. Nah, dan kebanyakan orang itu membawa kebiasaan buruknya atau pengalaman buruknya sampai gede. Misalnya contoh, mental block ini berpengaruh untuk semua karir, baik teman-teman sebagai profesional dunia pekerjaan, pengusaha ataupun trader. Aku yakin ini penting banget. Karena misal contoh, ada orang yang nggak confident ngomong depan umum gitu. Gara-gara di masa kecilnya, masa SMA, kalau dia maju ke depan, oh sok tahu lo, sok keren lo, dasar lo hitam jelek dan sebagainya gitu ya, dibully. Jadi sehingga dia punya rasa takut untuk ketika dipanggil ke depan lagi tuh untuk ngomong, dia punya rasa takut gitu. Takut ngerasa, aduh aku jadi sorotan nih, aku ntar dibully lagi dan sebagainya. Padahal itu cuma mental block lah menurutku. Ibarat kata tuh kalau misalnya belalang gitu ya,
belalang kan lompatnya kadang tinggi ya mas ya. Nah itu kita masukin dalam akuarium gitu. Yang misalnya tinggi cuman segini ya, dia lompatnya kepentok nih. Kita biarin 3 jam deh, terus kita lepas ininya, akuariumnya. Lompatnya kan tetap segitu. Gitu. Padahal dia karena dia ngerasa, aduh kalau aku lompat lebih tinggi sakit badanku gitu. Nah kadang kita juga sama. Kita tuh nggak berani nyoba hal baru karena punya pengalaman waktu nyoba hal tersebut sakit. Padahal nggak selalu hal itu selalu seperti itu gitu. Nah ini kalau di trading ya, itu ya bolehlah kita untuk meningkatkan kepercayaan diri di dalam trading itu juga bisa ya. Seperti ini kan masuk ke kalau kita misalnya takut untuk open posisi, takut untuk pasang seperti itu. Tapi memang di dalam trading itu kita juga tidak boleh berlebih-lebihan juga dalam proses percaya diri ya, membangun percaya diri, nggak boleh over confidence juga di dalam trading. Jadi sama lah ya kalau di dalam bisnis juga bisa. Kita over confident, over optimis juga bahaya. Artinya sampai nggak ngukur resikonya itu bahaya banget. Kayak ngerasa gue udah ngusahain semua, belum tentu bos. Bahkan kita di beberapa F&B pun mungkin di cara A di polanya berhasil, di pola B di bisnis F&B yang B dibawa ke situ belum tentu berhasil. Padahal sama-sama F&B loh. Jadi kita nggak bisa namanya overconfident dengan yakin bahwasanya wah caranya udah pasti proven. Betul. Optimis boleh, tapi tetap harus ukur manajemen risikonya seperti apa. Gitu sih, itu penting banget. Ya itu jadi sisi bisnis dan sisi trading sebenarnya bisa disatukan, bisa disatukan. Sebenarnya kalau bicara bisnis itu ataupun trading sebenarnya itu masuknya kecerdasan finansial teman-teman. Kan ini bicaranya kalau jenis income tuh kan ada 3 hal ya, active income, passive income, sama portfolio income. Nah, active income itu semua penghasilan yang kita tukarkan dengan tenaga, pikiran, uang yang kita punya gitu. Sehingga kita kerja, beli bensin, beli ini. Kalau nggak kerja nggak dapat income, itu active income. Passive income tuh dimana ketika kita bisa tidur pun itu bisa ngasilin. Itu misalnya bisnis yang udah tersistem dan segala macam. Kalau bisnis belum tersistem ya masih active income lah, masih terus di sana. Terus juga misalnya lagi aset misalnya investasi tanah atau kontrakan atau kos-kosan dan sebagainya, itu passive income juga. Nah, passive income bahkan kalau mungkin di kripto gitu ya, di staking itu juga dapat kayak bunganya lah bahasanya kayak gitu. Nah, itu kalau namanya dividennya itu juga termasuk misalnya passive income. Ya saham kalau misalnya kita holdnya lama tiap tahun dapat dividen itu juga passive income. Nah, yang ketiga portfolio income itu semua income yang sifatnya aset yang kita barang kita beli harganya naik gitu. Nah, bisa aja kripto, bisa aja forex dan segala macamnya. Bisa juga mobil-mobil mewah, teman-teman. Ini yang nggak banyak orang tahu gitu. Kenapa orang kaya makin kaya kayak gitu? Karena mobil-mobil rare itu gitu ya, jarang masuk ke Indonesia tuh pajaknya tinggi banget. Dan kalau udah punya itu, belum tentu tahun depan ada lagi mobilnya itu. Sehingga dia pakai pun selama dia belum jual, kemungkinan dia jual 2 tahun lagi harganya bisa naik malah kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi dalam kasus ini trading itu sebenarnya bukan passive income ya, tapi betul. Masih masuk active income karena kita masih ngerjain sendiri semuanya. Kita masih berpikir di dalam trading tersebut. Tetapi kalau teman-teman mau jadi full time trader dan teman-teman berniat untuk resign dari pekerjaan sebelumnya, jangan dipaksakan dulu ya. Karena kita masih bisa melakukan transaksi trading tersebut sambil kita bekerja gitu. Ada tuh videonya di channel Ara Konsultan tentang nanti kecerdasan finansial. Saya letakkan linknya di kolom deskripsi video di bawah ini, jadi silahkan teman-teman nonton videonya gitu. Betul gitu Mas Adi. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mas Haris, terima kasih sudah hadir di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang pengen nonton channel-channel bisnis, teman-teman bisa subscribe channelnya Ara Konsultan. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cut.